Hai kak, aku mau cerita. Jadi aku dulu tinggal di salah satu kota di Jawa Timur, kotanya kecil, dimana aku kontrak sendiri sekitar 5 tahunan di daerah tersebut. Dimana depan kontrakan aku itu merupakan SD yang masih dipakai, dan belakang rumah aku bener-bener mepet tembok. Itu rumah sakit bersalin, dimana rumah sakit bersalinnya itu lumayan sepi sih kak. Jadi itu waktu aku masa-masa lagi awal-awal skripsian. Jadi aku lebih sering di rumah karena masa itu masih masa-masa setelah COVID. Jadi kebanyakan memang secara daring gitu kak kegiatannya. Jadi aku stay di rumah itu. Jadi aku kemana-mana itu ceritanya naik sepeda kak, gak ada motor. Jadi aku tuh seringan kalau misal ngerasa nggak ada temen atau pengen main gitu, aku main ke salah satu rumah teman aku. Sebut saja temanku namanya Nina. Jadi aku sering ke tempatnya Nina. Jarak rumahku ke tempat Nina itu sekitar 4-5 kilo. Nah, aku biasanya berangkat itu dari setelah zuhur. Nah, paling nanti sebelum maghrib itu pasti balik. Karena aku tuh tipikal yang kalau udah maghrib pasti udah di rumah gitu loh kak. Nah, jadi ceritanya waktu itu si Nina itu ngomong kalau aku lagi nggak ada temen nih di sini, mana di dekat rumahku tuh bisa ada orang meninggal, tolong temenin aku. Jadi si Nina itu tipikal anak yang penakut, sedangkan aku cenderung yang ya udahlah positive thinking aja ya, merasionalkan segala hal gitu loh kak. Nah terus aku nemenin lah si Nina itu dari sebelum zuhur, sekitar aku masih inget jam 11 siang aku datang ke rumahnya Nina. Terus si Nina itu biasanya itu kalau misal aku datang, aku pasti duduk-duduk di ruang tamunya. Nah pas itu aku diajak ke kamar belakangnya Nina. Terus aku nanya dong, ih kenapa tumben kamu ngajaknya ke sini? Nggak apa-apa, lagi nggak pengen di ruang tamu, soalnya nanti kelihatan. Jadi layout depan rumahnya Nina itu pas kayak pabrik yang nggak pernah dipakai. Pabriknya yang nggak besar, cuman itu katanya semacam pabrik makanan gitu yang udah lama nggak kepake, kayak home industry gitu loh kak. Nah terus si Nina tuh bilang, tau nggak, belakangan ini di pabrik, bekas pabrik itu ada orang yang selalu ngebuang bungkusan. Paling juga sampah. Soalnya itu kan emang tempat yang jarang dipakai dan udah semak-semak yang tinggi gitu loh kak. Jadi aku mikirnya ya paling juga orang yang buang sampah gitu kan. Enggak, masalahnya aku tuh kenal sama orang-orang sekitar sini. Nah yang berhenti di depan situ itu tuh jamnya udah pasti sekitar jam 3 sampai jam 4 sore. Nah dan itu terlihat bukan orang sini gitu kan. Terus aku nanya, aku bilang sih ya udah sih nggak apa-apa, nggak usah dipikirin, yang penting lo nggak diganggu gitu kan. Ya udah, terus habis itu tuh coba deh nanti kita lihat, tapi temenin aku ya nanti. Jadi tuh rumahnya Nina itu hampir mepet jalan gitu loh kak. Jadi kalau dilihat dari jendela yang ruang tamu tadi yang aku bilang, itu tuh pasti kelihatan si pabriknya itu. Dan bener kak, tepat jam setengah 3-an sore, bener-bener setengah 3-an itu ada orang kayak buang sampah kayak di karung goni gitu loh kak. Tapi kayak kalau sampah gede banget gitu kan. Oh ya udah, beneran ya, itu berarti emang buang sampah sih kali, soalnya pakai karung. Aku mikirnya emang mungkin sampah yang kayak kuantitinya gede gitu loh kak. Terus tapi aneh tahu, kan emang di situ tuh harusnya nggak boleh dibuat buang sampah, soalnya itu kan bukan pembuangan sampah gitu kan. Aku jadi takut deh gitu kan. Nggak usah takut, kalau kamu takut kamu makin mikir nggak enak kan. Masalahnya kamu sendirian di rumah.
Iya, kamu mau aku ceritain nggak? Kenapa? Jadi tuh, kemarin adiknya si Nina, sebut saja namanya uh, Raffi. Jadi si Raffi itu habis naik motor gitu kan. Sebenarnya si Raffi itu naik motornya cenderung kenceng gitu loh kak. Nah, dia ketemu sama si pembuang sampah itu. Nah, pembuang sampah itu tuh dia itu naik sepeda motor nggak kenceng kak, dan lawan arah gitu loh. Nah, abis itu harusnya kan posisinya itu rumahnya Nina tuh masuk gang 300 meteran gitu loh kak, dari jalanan gitu loh. Nah, dari 300 meter itu harusnya adiknya Nina si Raffi duluan yang nyampe. Nah, dia tuh papasan sama si pembuang sampah itu. Dan tau gak, ternyata itu waktu dia mau belok ke rumah si pembuang sampah itu di belakangnya si Raffi gitu kan. Nah, nganggepnya si Raffi karena masih rasional gitu, kayak ngapain sih diikutin gitu. Si Raffinya tuh mau nanyain, soalnya kan itu kelihatan kan kak, di spion gitu. Mau ditanyain, ngapain pak mau balik, rencananya mau ditanyain gitu. Tapi pas si Raffinya itu berhenti terus balik badan mau buka pagar gitu, gak ada siapa-siapa kak. Padahal Raffi bisa lihat kalau si pembuang sampah itu tuh kayak letter U gitu loh kak, mau balik. Dia tuh jalannya pelan, otomatis Raffi duluan dong yang sampai gitu kan. Tapi begitu Raffi mau belok ke rumahnya gitu, dia kayak letter U dan cepet banget kak, kayak bener-bener di belakangnya Raffi. Tapi begitu Raffi bener-bener noleh yang gak lihat spion lagi, si pembuang sampah itu gak ada gitu kan. Terus yaudah dong, Raffi cuma berani cerita ke si Nina gitu. Jadi intinya kan permasalahannya itu kayak diikutin gitu kan kak. Ya udah dong. Abis itu aku baru bener-bener pulang itu maghrib kak. Sebenarnya si Nina udah nawarin, mending kamu nginep di sini atau kamu naik Gojek aja. Soalnya kan itu jalanan sawah-sawahan ya kak ya. Arah ke rumah Nina ke pulang ke tempatku, dan ada dua opsi sebenarnya, sawah-sawahan sama jalan raya. Kamu milih Gojek aja atau nginep? Kamu nanti sepedanya kamu titipin di sini, kamu ambil kalau pas longgar gitu kan. Enggak deh, ribet, lagian sepedanya aku pakai kemana-mana, aku bilang gitu kak. Dan si Nina tuh masih nanyain, kamu gak mending pulangnya habis azan aja? Enggak deh, kemalaman, soalnya aku juga mau cari makan gitu kan. Udah dong kak. Aku akhirnya mikirnya gini, oh ya ini kan udah malam ya, jadi better aku lewat jalan raya gitu kan. Nah, pas di jalan raya itu aku berhenti di salah satu supermarket lah yang kita tahu, yang terkenal lah pokoknya. Nah, supermarket itu tuh jadi depannya itu ada orang kayak jualan cilok gitu loh kak. Kayak pengen deh beli cilok. Ya udah, karena cilok itu tuh kayak lumayan rame, aku tuh nunggu di situ, sepeda aku parkirin di samping gitu kan. Jadi kayak orangnya jualan cilok tuh di kayak pinggir trotoar gitu loh kak. Nah, terus aku beli cilok agak lamaan. Nah, aku tuh lihat dari arah itu kan jadi kayak deket sama pusat kota itu gitu loh kak. Nah, aku tuh lihat dari jarak sekitar 400-500 meter tuh ada orang bawa ransel, cowok, kayak badannya tuh lumayan tekep, kayak dia itu abis dari gunung, tau kan kak, kayak orang habis hiking gitu loh, tasnya tuh gede gitu. Nah, terus dia bawa bungkusan tas kresek gitu kan. Ya aku sih nggak yang lihat gimana ya kak ya, emang itu tuh mungkin pendatang atau gimana gitu kan ya kak. Ya aku cuma asal ngelihat itu, soalnya waktu itu tuh fokusku nggak tahu kenapa di situ gitu loh, sambil lihat-lihat
sekitar gitu kan Kak, tapi fokusnya tuh di situ gitu. Nah terus ternyata orang itu tuh beloknya arah ke tempatku nunggu ciloknya itu. Saking antrinya, ya udah dong aku berdiri di trotoar gitu, berdiri nungguin, dan akhirnya tuh papasan Kak, orang itu lewat di depanku gitu Kak, tapi aku bisa ngebauin kayak dia itu bau banget gitu loh Kak, kayak bukan yang bau gimana sih Kak, baunya itu bau yang gak sedap, kayak lebih bau tanah atau gimana gitu loh Kak, yang baunya tuh gak sedap gitu loh Kak, bau tanah campur busuk gitu loh Kak. Terus aku mikirnya, ih gak boleh dong aku mikir kayak gitu loh, tapi mungkin aja emang lagi kondisinya itu bau atau gimana gitu kan. Ya udah aku nggak mikir lagi gitulah. Ya udah dong, posisinya orang itu tetap lanjut jalan, tapi lanjutnya jalan tuh pelan. Akhirnya si gak lama kemudian itu si cilokku tuh selesai. Cilok aku selesai, aku akhirnya langsung pulang soalnya itu udah agak malam banget, dan estimasiku kan nyampe rumah sekitar 15-20 menit. Ternyata itu tuh lebih gitu loh Kak, dan aku tuh tipikal yang kalau malam emang gak keluar gitu loh. Ya udah dong, akhirnya yang rencananya aku mau beli makan malam yang proper, aku gak usah deh, langsung balik aja gitu kan. Ya udah aku tuh ngayuh sepedaku. Harusnya logikanya sepeda sama orang jalan kaki kan pasti duluan sepeda ya Kak, dan aku tuh dengan sadar ngelewatin si mas-mas itu lagi masih jalan, aku masih jalan yang pelan gitu, nggak yang jalan jauh gitu loh. Dan jaraknya dia jalan dari tempat aku beli cilok sama dia yang saat itu jalan itu tuh nggak jauh Kak, ya cuma nambah 150-200 meter lah gitu loh Kak. Udah dong, abis itu aku jalan ngelewatin dia, masih ada tuh orang gitu kan. Dan waktu aku ngelewatin itu masih bau Kak, padahal kan posisinya aku sepeda pasti agak ke tengah dong, nggak di pinggir-pinggir banget dong. Dan posisinya aku kan lagi jalan gitu kan, yang jalan ngayuh sepeda, baunya itu masih sama waktu si orang itu lewat gitu loh. Yaudah dong aku astagfirullah, aku nggak boleh mikir macam-macam gitu kan. Ya udah aku akhirnya lanjut. Habis itu aku udah ngayuh sepeda sekitar hampir 1 kiloan. Tau nggak Kak, tiba-tiba si orang itu di samping aku cepet, tapi nggak kelihatan cepet jalannya gimana sih, dia tuh bener-bener di samping aku, padahal aku ngerasanya lah kan aku udah jalan jauh ya, kenapa tetap diikutin gitu loh. Terus astagfirullah, aku udah kayak gitu dong, kok ini orang ngagetin gitu. Masalahnya yang pertama kali kerasa waktu aku udah jalan 1 meter itu baunya Kak, baunya masih bau-bau tanah dan campuran bau-bau busuk gitu loh. Udah dong, terus aku noleh, orang itu pucet Kak, jadi aku kan noleh, orangnya itu masih kelihatan kalau jalan pelan, dan orangnya tuh benar-benar pucet banget gitu Kak, kayak kok begini sih gitu kan. Yaudah deh, aku kayaknya harus buru-buru pulang, tapi aku masih mikirnya gini, aku mau pulang di jalan yang rame gitu deh, nggak mau ambil resiko gitu loh. Terus ya udah dong, aku akhirnya balik. Aku sampai rumah itu jam 7-an kan. Terus habis itu aku langsung beres-beres, makan sebentar, makan si cilok itu, dan tidur posisinya itu nggak yang malam-malam banget lah Kak. Aku belum cerita tuh sama si Nina waktu itu, kayak aku tuh udah capek banget gitu Kak, nggak tahu kenapa itu tuh aku bener-bener capek banget gitu. Nah terus udah dong, posisinya aku kan tadi udah bilang kalau rumahku tuh dempetan sama rumah sakit sama depannya SD, dan posisinya itu kamarku itu lurus sama pintu masuk Kak. Jadi kalau misal ada kelambu buat nutupin gitu, kalau kelambunya dibuka itu pasti aku udah bisa lihat pintu utama rumahku gitu loh Kak.
Nah posisinya waktu itu tuh aku pasti kalau tiap malam, kalau yang pastinya memungkinkan aku udah nggak keluar rumah lagi, aku udah pasti nutup nutup rapat pintuku. Jadi pintuku tuh double gitu kak, karena itu rumah baru. Jadi di slot atas sama ada kayak penguncinya tuh kayak kayu panjang gitu loh kak, yang disangkutin gitu kak. Nah udah aku double kunci dong. Sepeda juga aku masukin. Nah sepeda aku masukin di ruang tamu. Terus lampu aku tutup, aku tidur gitu kan. Dan posisinya itu tempat tidur aku benar-benar lurus sama si pintu pintu kamarku gitu. Nah udah dong, waktu itu malam aku nggak tahu yang itu jam berapa ya kak. Aku kebangun, mungkin aku mikirnya karena aku tidur terlalu sore jadinya tuh aku kebangun gitu loh kak. Tapi tau gak sih kak, waktu itu kebangun itu kayak aku tuh ngerasanya bangun tapi nggak bisa gerak, dan mataku tuh berat banget buat melek yang melek jelas gitu. Jadi meleknya cuma bisa iip-iip, cuman kelihatan semuanya gitu loh. Soalnya aku kan bukan anak yang matiin lampu kalau malam gitu loh kak. Dan tau nggak kak, yang bangunin aku tuh aku kedengaran kayak ada suara orang ngayuh sepeda kenceng banget kak, krik 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 gitu kan. Dan kayak soalnya sepeda aku tuh karena sepeda yang lama ya kak, jadi kalau misal di kayu itu bunyinya tuh kayak kelihatan gitu, kayak krik 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 gitu kan. Ih siapa nih gitu kan. Terus aku mikirnya emang di situ kan banyak pendatang ya kak, emang lagi orang lewat kali. Aku mikirnya tuh masih berusaha kayak gitu. Terus aku narik selimut lagi dong kak, aku ngerasanya tuh udah tidur lagi, tapi itu kayak aku kebangun lagi, kayak tiba-tiba tuh aku tidurnya nggak jenak gitu loh kak. Abis itu aku melek lagi dong. Emang sih kayak pintu kamarku itu nggak aku tutup. Tau nggak kak, ternyata sosok yang bawa ransel itu berdiri di depan kamar aku kak, dan masih bawa buntelan tas kresek yang dipegangnya, dan posisinya masih pakai tas ransel gede itu gitu loh kak. Nih orang bener sampai sini, tapi aku nggak bisa gerak kak, bener-bener nggak bisa gerak, nggak bisa teriak gitu loh kak. Terus aku kayak ya Allah ini gimana nih gitu loh. Yaudah dong aku baca doa gitu. Aku berharapnya semoga cepat pagi gitu loh. Orangnya tuh masih duduk gitu kak, masih semrawut gitu, dan bau tanahnya sama bau busuknya itu kecium lagi. Astaga. Terus kayak astagfirullah gitu kan. Aku berusaha untuk balik tidur, at least aku balik tidur gitu loh kak. Dan aku berusaha buat ayo bisa deh, kayak hadapnya berubah. Aku mau hadap samping aja, nggak mau terlentang gitu loh kak. Udah aku mau hadap samping aja gitu kan. Aku tuh berusaha tapi sesusah itu kak. Aku kayak baca doa, aduh baca doa apa aja deh yang aku bisa itu kan, soalnya itu kan baru pertama kali kak. Nah udah tuh at the end kayak berapa lama kemudian itu orangnya tetap di situ, dan aku berusaha sebisa mungkin untuk memaksakan diri buat tidur. Dan besoknya karena aku memang ada janji sama si Nina kalau pagi itu aku pasti jogging di lapangan dekat rumah aku cerita dong ke Nina, Nin, lo pernah nggak kayak notice orang yang buang sampah di depan rumah lu tuh pakai baju apa gitu kan. Notice bajunya tuh sama terus tau. Hah? Iya sama terus. Di waktu kejadian yang sama adikku Raffi itu bajunya juga sama, waktu saat dia beberapa hari buang sampah di depan rumahku. Aku asal gitu dong kak, Asbun bilang gini, bajunya warna krem gak? Hah? Iya bener. Oh iya, kok kamu tahu gitu kan? Si Nina kaget. Lo tapi jangan kaget ya, jangan kepikiran macam-macam ya, boleh nggak?
iya boleh, kenapa gitu kan. Jadi aku cerita kalau kemarin aku ketemu waktu di jalan nih, terus aku ceritain lah yang mulai dari aku jalan terus papasan tapi dia lagi jalan kaki, dan sampai aku harusnya udah jalan jauh pakai sepedaku dengan kecepatan yang lumayan gitu, udah lumayan kenceng, dan disusul sama dia dan dia jalannya lambat. Terus gongnya waktu si laki-laki itu datang ke rumahku mainin sepeda aku, sama berdiri di depan kamar aku. Si Nina langsung lemes dong. Habis itu, jadi ceritanya papasan sama Raffi itu juga kejadian di kamu dong? Hah, iya juga ya Nin. Aku tuh jadi mikir kok, serasional-rasionalnya aku, ternyata malah kejadian di aku sendiri gitu loh kak. Setelah itu aku ceritanya akhirnya nggak tidur di tempat itu beberapa hari, kayak 2 harian gitu. Aku akhirnya tidur di rumah eyang aku gitu sih kak. Dan eyang aku bilang kalau habis dari mana-mana itu usahain jangan pulang malam-malam, apalagi waktu-waktu maghrib. Terus kalau habis pulang dari mana-mana cuci kaki, cuci tangan, seperti itu. Mungkin waktu itu aku nggak notice-nya itu, nggak tahu aku cuci kaki atau cuci tangan setelah sampai rumahnya Nina, setelah dari rumahnya Nina. Tapi kayak rasanya tuh berat banget gitu loh kak setelah pulang dari situ, padahal sebelumnya enggak. Itu sih kak cerita dari aku. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.cerita